Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di siang hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan kepada sahabat sebuah pengalaman tentunya, yang alhamdulillah pengalaman itu kita dapati dalam kurun waktu yang bertahun-tahun lah ya, enggak sehari dua hari ya sahabat. Saat ini saya berada di kisaran elevasi 300 mdpl. Alhamdulillah siang hari ini sudah menyelesaikan penanaman 130-an pohon. Ada 4 jenis ya, ada alligator, markus, miki. Ada satu jenis yang dicampur-campur tadi satu baris. Sukses berkebun alpukat atau 700 juta kalau mau hasil per hektar itu sahabat dimulai dari sini ya. Setelah kita menentukan bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, tidak kalah penting pula pengolahan lahan atau fase penanaman ya. Ini sudah kita lakukan penanaman tentu dengan langkah-langkah yang standarisasi yang sudah kita lakukan secara bertahun-tahun ya sahabat. Jadi bermula dari pembuatan lubang ya, kemudian lubang itu hasil tanah galiannya kita campur dengan beberapa bahan, karena di sini tanahnya itu agak lengket sahabat, maka kita tambahkan beberapa sekam ya. Ini bisa dilihat sahabat ya, sekamnya kelihatan. Sekam-sekam ini tujuannya agar rongga daripada tanah ini masih cukup bisa bertambah ya dengan adanya sekam. Jadi sahabat tidak harus menanam itu kita menambahkan sekam di sana ya. Jadi sekam itu kalau saya memang sebagai meningkatkan tingkat porositas atau kegemburan atau rongga-rongga. Yang rongga-rongga itu sangat diperlukan bagi tanaman untuk bernapas pada akarnya. Itu loh sahabat. Jadi nggak harus mutlak pakai sekam. Ini tanah-tanah tertentu, misal tanah lengket. Kalau tanah itu lengket biasanya sahabat, itu tentu kandungan oksigennya ke akar itu akan berkurang. Nah, untuk meningkatkan itu maka kita perlu sekam. Tujuannya agar rongganya bertambah sehingga asupan oksigennya akan melimpah. Itu tujuannya. Jadi kalau tanah-tanah yang sudah gembur, nggak lengket, nggak perlu ya. Itu menambah kos-kos saja. Jadi tidak mutlak. Itu yang kita alami, itu yang kita laksanakan bertahun-tahun ya. Dan alhamdulillah kalau cuma mendapati angka 700 juta, banyak sekali yang WA, Pak nggak usah 700 juta, 100, 200 sudah sangat alhamdulillah ya. Itu pun kemarin saya sampaikan 700 juta itu hitungan yang sangat limit ya sahabat, bukan sesuatu yang saya perbanyak, bukan ya. Itu hitungannya limit semua. Pertanaman hasilnya berapa kilo, per pohonnya itu berapa kilo ya, per kilonya dihargai berapa, itu ketemu angka 700 juta. Dan itu memang sungguh sangat apa ya sahabat, bukan sesuatu yang sulit bagi tanaman alpukat menghendaki panenan yang sebanyak itu ya. Itu pun kalau saya belum maksimal ya. Makanya kemarin sampai saudara ini yang selama ini sangat apa ya istilahnya, kurang lah ya dalam hal tentang alpukat ya. Setelah punya satu pohon, setiap hari itu yang namanya penjual buah itu menanyakan dari mulai 1 juta ya, besoknya ditawar lagi 1.300.000, besoknya lagi 1,5 juta, dan seterusnya sampai hari ini satu pohon alligator itu di angka 2.200.000 belum dikasih. Lah ini satu pohon sahabat. Bagaimana kalau kita punya beberapa ratus pohon? Nah, ini bukan hitung-hitungan yang sulit, bukan hitung-hitungan hoak, atau bukan hitungan tipu-tipu yang namanya si penjual bibit. Enggak, saya menyampaikan apa yang seharusnya, dan itu kenyataannya seperti itu sahabat ya. Nah gitu ya. Jadi sahabat, penanaman itu diawali dari memulai pembuatan lubang. Lubang itu kita campur dengan sekam, kotoran kambing, kapur. Kalau tanahnya memang itu bercampur dengan atau lengket tanahnya, maka kita perlu menambahkan yang namanya sekam. Tujuannya agar sekali lagi
tingkat porositas atau kegemburan tanahnya itu meningkat. Karena fase awal pertumbuhan tanaman kalau ditopang dengan air bercukupan, ditopang lagi dengan tanah yang gembur, porositasnya tinggi, itu pasti ya bisa dikatakan itu nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Kalau pertumbuhannya cepat, tentu kos-kos perawatan itu akan sangat diminimalisir karena dari awal sudah kita siapkan pola-pola penanaman yang baik dan benar ya. Harapannya sekali lagi tanaman alpukat itu kalau tingkat porositas tanahnya itu tinggi, otomatis akarnya akan berkembang dengan cepat. Kalau akarnya berkembang cepat, maka percepatan pertumbuhan batang, percepatan ketinggian batang nanti akan juga terlaksana dengan cepat. Nah, itu intinya. Kalau segala sesuatunya dengan cepat, maka kosnya yang perlu kita keluarkan tentu akan sangat berkurang. Kenapa sekali lagi menggunakan sistem pengairan drip ini? Sekali lagi sahabat, penting ya. Air itu bagi tanaman adalah segalanya. Tidak hanya bagi tanaman, bagi makhluk apapun air itu adalah kebutuhan nomor satu. Kenapa pakai sistem drip? Dengan drip inilah ya segala sesuatunya akan terukur. Satu dripper ini yang saya pasang ini kapasitasnya 8 liter per jam. Kalau 3 ya tinggal mengalihkan 3 ya. Sebetulnya kebutuhan tanaman per hari di bawah 2 tahun itu range-nya antara 4,5 sampai 7 liter per hari ya. Kalau segala sesuatunya terhitung sahabat, maka satu harapannya karena terhitung semua secara merata, nanti pertumbuhannya juga akan merata, perawatannya akan jauh lebih mudah, dan tentu pembuahannya juga akan lebih merata. Itu loh. Kalau pembuahannya sudah merata, pasti keuntungannya juga merata. Begitu loh sahabat. Memang untuk instalasi drip ini bukan sesuatu yang teramat sangat mahal, pun tidak terlalu murah. Tetapi kalau kita mau efisiensi, baik itu biaya, tenaga, saya pernah bikin analisa bahwa dengan menggunakan sistem drip ini per tahun per hektar kita bisa menghemat range-nya antara 25 sampai 30 juta. Itu hitung-hitungan yang sangat detailnya bagaimana? Monggo silakan WA, akan saya jabarkan sejabar-jabarnya. Ya, itu ya. Mungkin itu apa yang saya bagi pada siang hari ini, semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Semoga ya mungkin kekurangan-kekurangan sahabat dalam hal berkebun alpukat belumlah terlambat ya. Masih bisa kita benahi dengan berjalannya waktu ya. Semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya.